Kali ini kita buka Jetboil Minimo ya. Jetboil Minimo ini terdiri dari tutupnya ya, kita buka tutupnya. Nah, di bawah tutupnya ini ada stabilizer untuk tabung gasnya, dan di tutupnya juga ada untuk tempat menuangkan air, dan juga ini ada tempat saringannya, dimana kalau kita masak mie bisa kita saring mie-nya, airnya, ya tinggal mie-nya. Sedangkan lubang di tengah ini adalah lubang untuk saringan kopi ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sekali ini aku ada di suatu taman nasional ya di Australia Barat. Saat ini aku mau membahas tentang salah satu kompornya dari Jetboil. Kali ini adalah Minimo. Kenapa Minimo? Karena Minimo cocok untuk aku aja satu orang atau paling enggak dua orang. Sedangkan yang Sumo, apa tuh ya, yang lebih besar lagi, Sumo kalau nggak salah. Nah, ini Minimo yang besar Sumo. Sumo untuk orang yang banyakan. Minimo untuk satu atau dua orang. Kenapa aku pilih ini? Karena pada saat aku memasak itu bisa api dikecilkan, dan yang paling penting di sini ada regulatornya, sehingga bakal menghabiskan gas sampai ke titik terakhir. Ya, kalau nggak punya regulator kan mungkin gas yang tertinggal di dalam tabung ini ada sedikit yang nggak kepake, dan itu hanya bisa dipakai kalau ada kompornya itu yang ada regulatornya. Dan satu hal lagi, desain ini bagus. Ini ada anti panas, anti dingin juga lah, anti suhu, dan ini juga bisa dilipat sehingga bisa di packing dengan mudah, compact dah gitu. Ini ngapain di sini? Tadi itu aku pakai untuk mengetes yang ini dia. Tadi aku ini kebetulan udah hampir habis. Aku pakai ini, aku tes sampai benar-benar habis. Ini regulatornya. Dan ini untuk mengubah tinggi atau rendahnya satu api. Ini kompornya bisa dimasukin ke dalam yang tas, yang juga bahannya itu terbuat dari bahan yang bisa untuk mengelap ini ya, pancinya. Terbuat dari bahan kayak kanebo gitu ya. Jadi bisa meresap air dan juga bisa membersihkan panci dengan mudah. Kemudian ini ditutup. Nah, demikianlah ini yang bakal di-packing nanti. Lupa. Ini tempat stabilizer untuk gasnya, gas kanister ya. Taruh di sini. Tinggal gini aja. Tutup. Oke, kita coba untuk masak. Ini back to front ya. Oke. Dari mulai ini juga, ini kalau kita nggak mau taruh ini bisa juga yang 250 gram paling besar bisa masuk ke sini. Nah, ini kan paling mudah, bisa taruh nyempil di sela-sela tas ya. Kalau ini tinggal taruh, jadi satu ya. Ini kecil, bisa disempilkan kemana aja. Kalau nggak bawa ini, jangan lupa taruh ini, kalau nggak bisa scratch nanti. Nah, kalau ini aja ditaruh kan masih banyak ruangan ya
mubazir. Biasanya aku nih taruh dalam tasnya lagi, tinggal bawa ini aja, yang bawa 2,5, 250 atau yang 100 ml juga bisa. Oke, kita coba aja untuk masak satu air. Nah, ini gunanya satu alat ini. Kalau seandainya kita nggak mau masak dengan panci ini atau dengan panci yang kita bawa dari rumah atau panci selain jet boil, ini kita bisa pakai ini. Dalam kompornya tinggal gini aja. Seandainya aku nggak punya itu ya, nggak punya kompresor pakai. Nah ini dikuncinya, kan nampak sela-selanya itu. Nah ini dimasukin. Nah, tinggal diputarkan aja kunci. Jadi kan ini masuknya ke situ. Jadi nggak bisa lepas nih. Nah, bisa. Nah, jadi kita taruh sini, tinggal pakai kompor yang kita mau. Misalnya gini ya. Dah. Tapi dalam hal ini kegunaan aku pakai ini karena semuanya ringkas. Jadi nggak perlu pakai ini. Tapi mana-mana tahu kegunaan yang nanti ada gitu loh. Nah, kemudian kita copot cangkirnya ini di bawah, tinggal masukin jangan lupa diisi air. Nah di dalam ini ya ada, aduh udah tanggung. Nah ini dia. Nantilah aku tunjukin. Nah sebelum tutup jangan lupa stabilisatornya diambil dulu. Nanti membuat airnya terasa lebih aneh gitu atau lebih enak mungkin ya. Dah. Oke, tinggal diputar aja ke kiri sampai kedengaran. Nah, dah dia kan. Ya, kebetulan yang aku suka ini termasuk alat pemetik apinya yang udah termasuk gitu loh. Udah. Tapi aku nggak pernah lupa bawa yang spare-nya. Nah ini salah satu hal yang aku suka dari jet boil adalah kadang di suhu yang dingin tuh susah banget nyalanya. Kita tunggu. Nggak perlu pakai ini ya, karena ini udah meja udah stabil. Nah yang seperti kalian lihat 2 menit lebih setelahnya telah mendidih. Ini 2 cangkir kopi ya, jadi 500 ml lebih kurang. Kapasitas panci ini 1 liter loh. Jadi bisa untuk memasak untuk 4 orang masing-masing 4 cangkir kopi. Nah, aku ini kan 250 ya. Aku juga punya kanister yang 100. Biasanya aku tuh lebih sering bawa yang 100. Karena dengan 100 ini bisa mencukupi untuk 2 mingguan. Dengan dalil kalau seandainya 500 ml itu yang 2 cangkir itu bisa dimasak dalam 2 menit. Ya katakanlah satu ini bisa tahan sekitar 1 jam. Kalau 2 cangkir bisa masak 2 menit. Berarti dikalikan itu paling nggak kita bisa tahan 30 kali masak. Ya kan? Jadi cukuplah kalau kita seharinya masak itu 1 kali atau 2 kali. Lumayan kan? Bisa untuk 2 mingguan. Kalau hanya masak air aja. Ini tapi dengan catatan bukan dimasak nasi ya. Karena kalau dalam daging gunung aku tuh jarang sekali bawa nasi. Aku hanya bawa makanan-makanan yang ringan. Yang hanya membutuhkan air mendidih
tinggal diseduh, dah tinggal makan. Gitu. Oke, nah sekarang kita buat seduh apa ya? Nah, ini kebetulan lagi dingin, kita seduh aja Ovaltine. Nah, biasanya aku bawa tuh Ovaltine di kantong freezer seperti ini. Lebih memudahkan dan ringan dan bisa dalam tas itu bisa berbentuk apa aja gitu loh. Jadi nggak banyak makan tempat dan tidak membutuhkan tempat khusus untuk mengpackingnya. Tinggal diputar aja, diangkat. Nah ini lubangnya tuh ada tempat seduh, tempat minum langsung dari sini bisa, itu tempat mulutnya. Dan juga ini yang pakai lubang-lubang, kalau kita masak mie, mau nyaring airnya tinggal keluarin dari itu, tinggal mie-nya dalam panci. Saat ini aku cuma butuh air aja. Nah. Jadi alasan kenapa aku suka Minimo dibandingkan dengan Jetboil yang lain, karena pertama Minimo ini bisa disetel, apinya bisa sedang, bisa tinggi, jadi sangat pantas untuk memasak. Kalau apinya yang lain, misalnya Jetboil yang flash ataupun Jetboil stash aku, ya itu hanya satu kecepatan, tinggi tok. Jadi kalau masak yang lain-lain, misalnya masak yang agak jelimet gitu ya. Ya misalnya masak apa? Sayur lodeh. Ya pastikan butuh untuk itu simmernya, jadi butuh api yang kecil. Itu nggak bisa. Nah kalau ini bisa juga untuk masak, bisa juga untuk didihkan air dengan cepat. Gitu. Tapi pada saat kita butuhkan untuk api yang sedang atau api yang kecil, ini juga bisa. Jadi katakanlah ini serba bisa. Nah setelah diaduk-aduk, ya tinggal minum aja. Nah, kelemahan ini, oke bagusnya kan, bagusnya bisa untuk masak dengan api yang kecil, bisa juga untuk masak air dengan cepat, 2 menit, mungkin 2 menit 15 detik lah, gitu. Kelemahannya, kalau kayak kemarin, aku di puncak itu angin sangat besar sekali. Sehingga untuk masak itu harus melipir ke arah di balik-balik pohon. Itu pun masih terasa angin. Kalau seandainya kemarin aku tahu bahwa di atas itu banyak angin, aku tadi mau bawa itu MSA Windburner. Ya, kalau MSA Windburner memang terkenal anti anginnya. Masak dalam badai juga tetap. Karena sistem pembakarannya sangat beda dengan Jetboil. Jetboil hanya mengandalkan api yang nyala, angin juga masih bisa masuk dari sini yang ke atas bisa mematikan api ini. Benangnya karena flux ring ya, flux ring di sini sistemnya yang bisa memanaskan apa yang dimasak dengan waktu cepat. Tapi kalau angin yang besar, ini kalah dengan MSA Windburner ataupun MSA yang besar, aku lupa namanya ya. Itu insya Allah kedepannya mungkin aku bisa membandingkan, tapi mesti ke gunung yang tinggi anginnya ya lagi, membandingkan antara Jetboil ini, Jetboil mana aja, mungkin yang paling cepat tuh ya Jetboil stash, Jetboil stash, Jetboil flash, Jetboil flash dengan MSA Windburner. Jadi siapa yang menang? Aku sih tahu yang bakal menang MSA Windburner. Tapi Windburner juga ada kelemahannya. Ya itu aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat menikmati kopi.
Ah, satu hal lagi, bagi kalian-kalian yang suka mendaki gunung, bawalah tas seperti ini, apa aja yang kecil. Karena seperti yang kalian lihat di sini tempat makanan aku, dan juga di dalam juga ada tas kecil yang khusus untuk sampah-sampah aku. Misalnya bungkus Indomie, bungkus coklat bar, atau apa aja. Jadi sehingga semua sampah kering ya, sampah kering ya, bukan sampah basah. Dan juga makanan ada di dalam tas ini. Jadi kalau kita sampai ke bawah ya tinggal ambil tas yang tadi, tinggal taruh dalam sampah, ya jangan lupa. Gitu aja. Jadi kita tuh sebagai pendaki nggak bakal dicap yang enggak untuk kasar ramai. Gitu. Apa aja kita pasti disalahin. Buang sampah sembarangan kita disalahin. Tapi yang ninggalin sajen di gunung-gunung itu saya membersihin. Bukan sampah. Tapi tetap aja sampah. Karena nantinya terbengkalai juga.